Sobat Muda, selamat datang di BBM, Bincang Bersama Mahasiswa bareng aku Aminah Rafid, hanya di Radio Kampus Muda 107,9 FM. Nah, di segmen ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai tapi tetap bermakna soal kehidupan mahasiswa, keresahannya, sampai pilihan-pilihan yang kadang bikin kita overthinking. Nah, kayak pembahasan kita nih pada siang hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol soal dua tipe mahasiswa yang sering banget dibanding-bandingin di kehidupan kampus. Yaitu tipe pertama, mahasiswa yang aktif organisasi dan juga tipe mahasiswa yang fokus di akademik. Nah, untuk membahas topik ini aku nggak sendirian tentunya. Di studio sudah ada dua narasumber keren dan cantik-cantik yang sudah duduk manis di hadapan saya, yang siap untuk menemani perbincangan kita pada siang hari ini. Yang pertama ada saudari Nur Fadila. Halo, apa kabar Dilla? Hai, baik. Nah, Sobat Muda, Saudari Nur Fadila ini merupakan mahasiswi yang aktif di berbagai organisasi kampus, baik itu organisasi internal maupun eksternal. Pegang banyak tanggung jawab, tapi tetap eksis tentunya. Nah, narasumber kedua kita ada Saudari Sasa Wulandari. Halo Sasa, apa kabar juga? Halo, alhamdulillah baik. Wah, alhamdulillah. Nah, Saudari Sasa ini merupakan mahasiswi yang fokus sama akademik saja. Kayaknya Saudari Sasa ini langganan IPK tinggi deh kayaknya. Nah, kembali ke topik perbincangan kita. Seperti yang kita tahu bahwasannya mahasiswi yang aktif di organisasi biasanya punya segudang cerita dan juga pengalaman tentunya. Mulai dari ikut kepanitiaan, rapat sampai tengah malam, bahkan punya kenalan dari berbagai jurusan atau lintas kampus. Organisasi itu ibarat laboratorium sosial bagi mahasiswa, di mana mahasiswa dalam organisasi itu bisa kerja bareng, handle konflik, dan ngatur suatu acara. Nah, dari organisasi itulah mahasiswa biasanya banyak yang dapat relasi kerja, kenal HRD, atau bahkan diajak proyek bareng. Tapi mahasiswa yang fokus di akademik juga nggak kalah. Mereka biasanya lebih fokus mendalami bidang ilmu, rajin membaca jurnal, dan ya seperti yang saya katakan tadi bahwasanya mahasiswa tipe ini IPK-nya aman-aman saja. Nah, saya mau dong mendengar dari kedua narasumber mengenai pengalaman-pengalaman mereka menjalani kehidupan kampus dengan tipenya masing-masing. Kita mulai ke Saudari Nur Fadila terlebih dahulu. Dilla, ada nggak sih pengalaman paling berharga yang pernah dilalui selama aktifnya di organisasi? Nah, berbicara mengenai pengalaman sebagai mahasiswa di organisasi, pastinya banyak memberikan pengalaman yang sangat menyenangkan. Karena pengetahuan dan pengalaman sendiri tidak bisa kita dapatkan hanya di dalam kelas saja, tetapi kita membutuhkan faktor lain. Salah satunya adalah organisasi. Nah, sebagai pengalaman berharga saya yang saya dapatkan di organisasi yaitu sebagai wadah atau tempat untuk memperkaya pengetahuan dan kehidupan di dalam maupun di luar kampus. Berorganisasi sendiri memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan seperti komunikasi, kepemimpinan, manajemen waktu, dan kerja sama tim. Keterampilan inilah yang sangat penting untuk masa depan nanti kan? Nah, selain daripada itu, melalui organisasi juga, mahasiswa dapat memperluas jaringan sosial dan profesional, berinteraksi dengan berbagai individu dari latar belakang yang berbeda, membantu dalam memahami dinamika kelompok, dan membangun relasi yang dapat berguna di masa depan nantinya. Wah, jadi banyak banget nih keterampilan yang bisa dilatih dalam organisasi. Kalau Saudari Sasa sendiri, selama menjalani kehidupan kampus yang hanya berfokus ke akademik, pernah nggak sih ngerasa rugi nggak aktif di organisasi kayak teman-teman yang lainnya? Atau justru merasa bahwa keputusan Saudara Sasa untuk fokus ke akademik ini sudah baik? Bagaimana Saudari Sasa? Pernah sih merasa rugi, apalagi waktu lihat teman-teman bisa berkembang lewat organisasi, kayak lebih percaya diri, punya banyak relasi dan pengalaman. Tapi di sisi lain, keputusan saya untuk fokus ke akademik juga tidak salah, soalnya saya jadi lebih mengerti arah yang mau aku tuju dan bisa jaga nilai tetap bagus. Jadi ada plus minusnya, tinggal bagaimana kita memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada.
Wah, jadi masing-masing punya plus minus ya, sobat muda. Nah, yang sering jadi dilema juga nih, kan mahasiswi organisasi biasanya punya jadwal yang penuh banget. Paginya pergi kuliah, siangnya ikut rapat, malamnya revisi proposal atau persiapan acara. Capek? Iya tentunya. Seru? Ya kadang iya, kadang juga enggak. Betul nggak nih Saudari Dilla? Betul banget. Wah, betul banget nih Sobat Muda. Tetapi di sisi lain, mahasiswa yang fokus kuliah biasanya punya jadwal lebih tenang, ada waktu buat ngerjain tugas tanpa buru-buru, dan bisa istirahat cukup, atau ngejalanin hobinya dengan santai. Nah, Saudari Sasa, waktu istirahat Saudari Sasa kan lebih bisa dibilang lebih banyak dari Saudari Dilla. Nah, biasanya digunakan apa saja? Pernah nggak sih merasa bosan atau kurang produktif? Ya, waktu istirahat saya memang lebih banyak. Biasanya saya pakai buat nonton, baca buku, atau sekedar scroll medsos. Tapi kadang saya juga merasa bosan atau merasa kayak waktu saya terbuang sia-sia. Makanya sekarang lagi coba cari kegiatan biar lebih produktif, walau santai. Wah, jadi saudari Sasa ini lagi mencoba produktif nih sobat muda walaupun dia tetap menginginkan sesuatu yang santai. Kalau saudari Dila sendiri di tengah jadwal yang padat, tugas banyak yang numpuk, bagaimana sih caranya ngatur waktunya? Nah, mengatur waktu secara efektif adalah kunci bagi mahasiswa yang aktif dalam organisasi agar dapat menjalani peran akademik dan organisasi secara seimbang. Manajemen waktu mahasiswa organisasi sangat berbeda dengan manajemen waktu mahasiswa akademik. Mahasiswa organisasi pastinya mempunyai waktu yang sangat padat, seperti rapat, diskusi, bahas kepanitiaan, dan besoknya ngampus lagi nih. Tapi kalau bukan anak organisasi, udah pasti bingung dan pusing. Itulah kelebihan dari anak organisasi, multitasking. Wah, 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 ternyata anak organisasi itu multitasking ya, seperti yang dibicarakan oleh saudari Dila tadi. Nah, kita lanjut nih pembahasan. Seperti yang dikatakan oleh Saudari Dilla di awal bahwasannya organisasi itu tempat latihan soft skill terbaik. Di sana mahasiswa bisa belajar ngomong di depan orang, nulis proposal, komunikasi antar tim, bahkan cara hadapi kritik. Nah, Saudari Dilla, kan sudah lama menjalani kehidupan organisasi. Soft skill apa sih yang sudah dirasakan sekarang? Dalam organisasi, pengembangan soft skill yang sangat penting untuk dunia kerja dan kehidupan sehari-hari bisa kita dapatkan seperti kemampuan komunikasi. Berorganisasi melatih kemampuan berbicara di depan umum, berdiskusi, dan menyampaikan ide dengan jelas. Aktivitas seperti rapat, presentasi, dan koordinasi tim yang biasanya kita lakukan sehari-hari itu sangat berguna untuk di masa depan nanti. Selain daripada itu, menjadi bagian dari organisasi memberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin juga nih, yang melatih kemampuan mengambil keputusan, memotivasi anggota, dan mengelola sumber daya secara efektif. Selain daripada itu, yang paling penting adalah mengatur waktu antara akademik dan kegiatan organisasi, melatih kemampuan mengelola waktu, menetapkan prioritas, dan menyusun jadwal yang efektif. Tapi di luar daripada itu, organisasi juga mengajarkan kita tentang problem solving atau berpikir secara kritis. Menghadapi berbagai masalah dalam organisasi seperti konflik internal atau kendala dalam pelaksanaan acara. Di sini kita dibentuk dalam organisasi bagaimana cara kita untuk mengelola atau mengatur permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Kalau dapat keterampilan sebanyak itu dari berorganisasi, kayaknya anak organisasi bakal ngerasa balance deh dengan waktu luangnya yang sedikit. Kalau saudari Sasa sendiri, ngerasa cukup nggak sih cuma dengan hard skill dari akademik? Atau saudari Sasa punya cara lain buat latih soft skill? Nah, kalau cuma mengandalkan hard skill dari akademik sih menurut saya belum cukup. Soalnya soft skill juga penting sekali. Kayak cara komunikasi, kerja tim, sama mengatur waktu. Saya biasanya latih soft skill dari ngobrol sama teman dan ikut diskusi. Wah, 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 ternyata saudari Sasa ini punya cara sendiri untuk melatih soft skillnya dengan memanfaatkan diskusi-diskusi yang terjadi di kampus.
Nah Sobat Muda, seru banget kan obrolan kita hari ini dan pastinya banyak insight yang bisa kita ambil di dalamnya. Nyatanya nggak ada pilihan yang lebih baik atau lebih buruk. Semua balik lagi ke diri kita masing-masing. Apa yang kita cari dan apa yang bikin kita berkembang. Terima kasih banyak buat Saudari Nurfadila dan juga Sasa sudah menemani saya berbincang-bincang di siang hari ini dan juga sudah mau berbagi pengalaman masing-masing. Sama-sama, senang bisa berbagi pengalaman. Sama-sama, senang bisa berbagi pengalaman juga. Dan buat kamu yang lagi dengerin BBM, semoga obrolan kita kali ini bisa bantu kamu lebih kenal sama diri sendiri dan bikin pilihan dengan sadar. Sampai ketemu lagi di episode BBM selanjutnya. Stay grounded, bye-bye!